gaji atau salary. Jadi kalau mendengar istilah gaji, apalagi teman-teman yang mungkin saat ini sudah bekerja atau memiliki usaha sendiri. Kalau memiliki usaha sendiri tidak digaji teman-teman ya, tapi berdasarkan hasil usaha. Jadi setiap orang, setiap pekerja, setiap orang yang memberikan jasa ya, itu mengharapkan imbalan ya, berupa gaji maupun berupa apa? Upah. Nah, di situ nanti ada perhitungannya. Nah, hitungannya ini teman-teman semua berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya teman-teman. Oleh pemerintah. Oke. Nah, kita bicara terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gaji dan bagaimana perhitungannya ya. Nah, gaji atau salary ya, kalau misalnya teman-teman bekerja 5 hari kerja di satu perusahaan, 5 hari kerja. 5 hari kerja itu hitungannya Sabtu dan Minggu libur ya teman-teman ya. Sabtu, Minggu libur. Jadi 5 hari kerja. Atau misalnya kalau kerja shift tetap 5 hari kerja, berarti dia 2 hari ada yang off, yang libur. Ya. Nah, perhitungannya bagaimana untuk upah perhitungan gajinya atau upahnya yaitu per 21, 1 per 21 ya, 0,05 dikalikan dengan upah per bulan ya, dikalikan dengan upah per bulan. Nah, bagaimana kalau misalnya 6 hari kerja ya, 6 hari kerja. 6 hari kerja perhitungannya adalah 1 dibagi dengan 25 hari kerja ya, dalam 1 bulan. Kalau tadi 5 hari kerja dibagi 21 dalam 1 bulan, kalau 6 hari kerja itu 25 hari kerja dalam 1 bulan ya, dikalikan dengan upahnya per bulan. Nah, ini contohnya dan juga ada di slide, saya menyalin ke sini teman-teman ya. Misalnya gaji yang kita peroleh itu adalah 1 juta per bulan ya, kita digaji 1 juta per bulan. Kemudian perusahaan tersebut mengharapkan kita bekerja sepanjang dalam 1 minggu 6 hari kerja. Oke. Berapakah upahnya per hari? Nah, ini tinggal dikalikan teman-teman ya. Jadi gaji itu dikalikan dengan perhitungannya 1 per 25 tadi ya teman-teman ya. Itu upahnya per hari yaitu Rp40.000. Jadi teman-teman kalau mendapatkan gaji per bulan itu 1 juta, kemudian hari kerjanya diwajibkan itu masuk kerja itulah 6 hari ya, berarti teman-teman digaji per harinya itu adalah Rp40.000. Nah, bagaimana dengan yang misalnya di sini 5 hari teman-teman. Jadi tinggal dikalikan dengan yang 5 hari. Berarti di sini dikalikan dengan D. Nah, ini ya. Ini kalau 5 hari. Jadi per harinya adalah Rp47.619. Oke, saya ganti jadi 5 hari ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya teman-teman atau kita absen, tidak hadir ya, sepanjang bulan itu tidak hadir 2 hari. Tentu di situ diberlakukan apa? Pemotongan upah atau gaji ya teman-teman ya, dipotong. Oke, pemotongannya tidak sembarangan teman-teman. Jadi ada peraturannya ya. Jadi karena 2 hari absen tidak hadir ya, tidak bekerja, jadi 2 kali dengan tadi 6 hari kerja. Nah, karena tadi saya ubah ke 5 hari, saya naikkan di sini. Dikalikan 6 hari kerja. Oke. Nah, dipotongnya berapa? 95.238 rupiah ya, 95.238 rupiah. Jadi gaji sebulan yang diterima itu adalah 904.762. Begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal berpatokan pada yang di sini ya. Kalau 5 hari kerja itu adalah 1 dibagi 21
Ya, hitungannya 21 hari dikalikan dengan upah per bulan. Kalau 6 hari kerja adalah 1/25. Oke. Sekarang kita lanjut. Bagaimana perhitungan gross salary? Apa itu gross salary? Itu adalah gaji kotor ya teman-teman ya. Gaji kotor itu ada gaji lemburnya ya, ada potongan-potongannya dan segala macam. Oke. Nah, dalam perhitungan gross salary atau gaji kotor di sini, gaji kotor maksudnya bukan gaji yang haram ya teman-teman ya. Jadi belum termasuk potong-potongan gitu ya. Gross salary itu adalah jam kerja dikalikan dengan tarif per jam. Jadi di sini teman-teman perlu memperhitungkan atau mencari tarif per jam ya teman-teman. Oke. Tarif per jam. Ya, jam kerja dikalikan dengan tarif per jam. Nah, bagaimana untuk mendapatkan tarif per jam? Nah, di sini saya sedikit modifikasi ya teman-teman ya, saya ubah tidak sesuai dengan yang ada di slide. Kalau mungkin teman-teman saat ini sambil membaca atau membuka slide ya. Nah, di sini 36 jam misalnya untuk menghitung gross salary ya, jam kerjanya itu adalah 36 jam, kemudian tarif per jamnya itu adalah 5.000 ya, 5.000 per jam. Berapa gross salary-nya? Tinggal dikalikan. Jadi 36 dikalikan dengan 5.000. Nah, demikian juga untuk menghitung jam kerjanya teman-teman ya. Karena ini rumusnya linear ya, jadi saling mempengaruhi teman-teman ya. Linear saling mempengaruhi. Gross salary itu adalah jam kerja dikalikan tarif per jam ya. Kalau misalnya kita menghitung jam kerja tinggal dibagi ya. Tinggal dibagi. Dibaginya yang mana? Gross salary dibagi dengan tarif ya. Gross salary dibagi tarif 180 dibagi 5.000 36 gitu ya. Demikian juga untuk mendapatkan tarif ya, gross salary dibagi dengan tarif apa? Jam kerja ya. Gross salary dibagi dengan jam kerja. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya gross salary-nya sama ya, sama dengan yang ini. Oke, tarif per jamnya berapa? 3.750. Kalau misalnya dia bekerjanya sama, jam kerjanya dengan jam 5.000, tarif per jamnya sama 5.000 ya teman-teman. Oke, nah itu caranya mencari gross salary. Nah, aplikasi gross salary ini untuk siapa sebenarnya teman-teman? Untuk kita semua ya. Baik itu teman-teman misalnya dibayar per bulan, teman-teman bisa mencari sebenarnya gaji kotor saya berapa ya gitu ya, gross salary saya berapa. Nanti kalau teman-teman misalnya melamar pekerjaan kemudian melakukan negosiasi gaji atau salary, teman-teman ditanya gross salary-nya mau berapa dek gitu ya, gross salary-nya mau berapa dek, di sini gajinya berapa ya gitu ya. Nanti mengikuti aturan perusahaan aja lah. Saya dulu suka begitu ya, karena saya nggak tahu cara ngitung gross salary itu gimana. Jadi saya ngikut aturan perusahaan aja lah gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin melakukan negosiasi gaji, teman-teman lakukan survei terlebih dahulu teman-teman. Kalau misalnya levelnya apa, staff ya, atau misalnya karena kita logistik ya, jadi misalnya planner ya, logistik planner yang melakukan planning ya, misalnya planning untuk pengangkutan barang, distribusi dan segala macam. Survei dulu, cari berapa sih gajinya untuk menjadi planner gitu ya. Nanti teman-teman pergunakan rumus ini ya, tarif per jamnya berapa gitu ya. Oke. Nah, kalau saya saat ini bekerja sebagai freelancer atau sebagai konsultan, ya saya sangat tergantung sama ini ya, untuk melakukan negosiasi berapa sebenarnya tarif konsultasinya ya, karena saya dibayarnya per jam teman-teman. Hitungannya jam-jaman ya, man days istilahnya di bahasa konsultansi itu adalah man days
Jadi per jam itu saya dibayarnya berapa, man hours ya. Demikian juga teman-teman misalnya melakukan atau memiliki usaha yang sudah mempekerjakan karyawan ya, melakukan proses produksi. Jadi teman-teman menghitung berapa sebenarnya produktivitas dari karyawan tersebut, kemudian teman-teman menggajinya berapa ya. Nah, teman-teman lakukan proses ini, tarif per jamnya berapa, dia melakukan pekerjaan itu berapa lama ya, untuk menghasilkan 1 unit barang ya, 1 unit barang itu misalnya dilakukan hanya dalam 1,5 jam. Jadi teman-teman hitung 1 unit barang itu menghasilkan dikerjakan dalam 1,5 jam ya, artinya tarif per jam karyawan tersebut bisa dihitung ya. Disitulah nanti teman-teman akan memberikan gaji yang sepadan atau upah yang sesuai ya, dengan produktivitas yang mereka berikan. Oke, ini fungsinya teman-teman ya. Jadi sekali lagi di sini matematikanya tidak hitung-hitungan rumus kalkulus kayak begitu ya, jelimet enggak ya. Nah sekarang kita lanjut dengan topik berikutnya, bagaimana caranya menghitung gaji yang diperoleh berdasarkan satu periode waktu tertentu gitu ya, baik itu hitungan mingguan, bulanan, kemudian tahunan ya, itu ada rumusnya, ada caranya ya, istilahnya itu adalah on salary ya, menghitung on salary. Nah asumsinya di sini teman-teman, asumsi umum yang dipergunakan ya, asumsi atau pemahaman yang secara umum dipergunakan itu adalah 1 tahun sama dengan 52 minggu ya teman-teman ya. 52 minggu. Oke. Nah, yang pertama menghitung on salary dalam hitungan mingguan. Ya, dalam hitungan mingguan. Jadi teman-teman digaji per minggu. Jadi setiap minggu dibayar gajinya atau dihitung, bukan langsung ditransfer setiap minggu ya. Teman-teman hitungannya 1 minggu digaji berapa gitu. Meskipun ditransfernya 1 bulan kah, 2 minggu kah gitu ya. Jadi gaji misalnya 250.000 per minggu. Nah, gaji setahunnya berapa? Tinggal dikalikan dengan 22 minggu. Oke, tinggal dikalikan 52 minggu. Nah, kemudian menghitung on salary bulanan. Ya. Gajinya 400.000 per 2 minggu. Setahunnya berapa? Tinggal dikalikan 52. Ya. Jadi di sini J3 atau 52 dibagi dengan 2 karena dia per 2 minggu dikalikan dengan gaji per 2 minggunya berapa? Hasilnya segitu ya teman-teman ya. Oke, kalau misalnya gajinya saya ganti 250 sama ya, 250.000 misalnya per 2 minggu. Nah gajinya dia 6.500.000. Oke, kalau misalnya gajinya 100.000 per minggu per 2 minggu, jadi gajinya 2.600.000. Jadi sekali lagi 52 minggu ini ya, 52 minggu dibagi dengan 2 karena dia dibayarnya per 2 minggu ya. Per 2 minggu dikalikan dengan gajinya ya. Bagaimana dengan gaji atau on salary tahunan ya? Tahunan gajinya dia per bulan sekian ya. Nah, tinggal dikalikan dengan 12. Ini lebih gampang ya teman-teman, karena gaji on salary tahunan ini selalu dipakai dalam sistem penggajian yang ada saat ini teman-teman, dan juga dalam pelaporan pajak selalu dikatakan gaji setahun itu berapa gitu ya. Di dalam pajak kan kita menjawab PPH ya, pajak penghasilan. Ada yang kalau karyawan itu pajak penghasilannya 21 ya teman-teman ya.
PPh 21. Nah, ini dilaporkan teman-teman, gaji setahunnya itu berapa. Jadi disetahunkan ya. Jadi kelihatannya gede teman-teman ya, gajinya itu setahun 13.800.000 setahun gajinya ya, sebulannya sekian. Oke. Nah, itu adalah perhitungan on salary. Nah, kemudian bagaimana menghitung net salary? Kalau tadi kita membahas apa tadi? Gross salary ya. Menghitung gross salary, jam kerja kali tarif per jam. Sekarang kita menghitung net salary ya, gaji bersih ya teman-teman ya. Nah, kalau net salary dalam hitungan bulanan, ini gaji kotor ya, gaji kotor atau gross salary itu misalnya 2.500.000 per bulan, kemudian memiliki potongan atau dipotong misalnya 250.000, ya tinggal dikurangi saja ya teman-teman ya, 2.500.000 dikurangi 250 ya. Ini sebenarnya bisa di apa istilahnya, di breakdown seperti ini ya, dibuat detail ya. 250 ini potongan apa gitu misalnya. 250 ini misalnya terdiri dari premi asuransinya, kemudian PPh tadi ya, PPh 21 ini ya, PPh 21, kemudian simpanan wajib kalau ada koperasi ya, iuran serikat pekerja kalau di situ ada serikat pekerjanya ya. Nah, setelah adanya potongan-potongan ini teman-teman, tinggal dikurangkan dengan gajinya ya. Nah, karena di sini gajinya mingguan bukan bulanan teman-teman, jadi mingguan per 2 pekan begitu, per 2 minggu. Ini saya tulis kalau pekan sepertinya terlalu baku ya, per 2 minggu karena digaji per 2 minggu. Nah, kita cari terlebih dahulu nih teman-teman ya, C25 ya, dikali dengan 2, berarti gaji kotornya yang ini 750 dikalikan dengan 2, baru dikurangkan dengan potongan-potongannya ya teman-teman, jumlah potongan ya, jumlah pemotongan dikurangkan dengan ini. Sekali lagi, karena dia dibayar per 2 minggu ya, gaji kotornya adalah 700, gaji kotornya itu adalah 750, jadi dikalikan dengan 2 gitu ya, lalu dikurangkan dengan potongannya ya, pemotongan. Oke, jadi teman-teman silahkan di download, nanti saya upload ya ke YouTube supaya nanti teman-teman bisa mengulang lagi ya. Berikutnya kita akan bahas mengenai tentang Kemenaker ya, Kemenaker Trans atau peraturan untuk perhitungan lembur teman-teman, perhitungan lembur. Oke. Nah teman-teman, di dalam menghitung jam kerja lembur ya, di sini sudah ditentukan atau ditetapkan dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 102 ya, tahun 2004, bahwa upah sejam untuk lembur, upah sejam untuk lembur itu dihitung dengan faktor atau pengali 1/173 kali upah sebulan ya. Dari mana datangnya 1,173 ya, ini sebenarnya dibulatkan ya. Nah, datangnya dari sini teman-teman, jumlah jam kerja dalam seminggu ya. Jadi teman-teman bekerja dalam seminggu kalau di satu perusahaan menurut peraturan perundangan itu adalah 40 jam seminggu ya teman-teman ya.
1 minggu. 40 jam. Ya. Jadi dalam 1 bulan, dalam 1 tahun itu terdapat 52 minggu. Jumlah bulan dalam setahun 12. Ya. Maka jumlah minggu dalam 1 bulan adalah 4,33 minggu. Tinggal dibagi ya, 4,33 minggu. Kemudian jumlah jam kerja dalam 1 bulan itu adalah 173,3333. Ini asalnya teman-teman ya. Oke. Jadi upah 1 jam kerja kalau misalnya teman-teman lembur itu adalah 0,06. Kalau dibuat desimal ya, jadi 1 dibagi dengan 173 ya, itu nanti dikalikan dengan upah sebulan. Jadi upah 1 jam kerja adalah, kalau lembur, upah lembur 1 jam kerja itu adalah 0,06 kali upah sebulan. Oke. Nah, di sini karena perusahaan itu melakukan jam kerjanya berbeda-beda ya teman-teman ya, atau hari liburnya juga berbeda-beda ya, di setiap perusahaan atau masing-masing karyawan, ketentuannya tentu menghitung jam lemburnya juga akan berbeda teman-teman ya. Contoh, bagaimana kalau misalnya lembur, teman-teman diwajibkan lembur pada hari kerja atau jam kerjanya teman-teman gitu ya. Karena di sini kan ada yang libur hari Sabtu dan Minggu. Nah, artinya hari kerjanya hari apa? Senin sampai Jumat. Nah, di situ diminta untuk melakukan lembur. Ya. Sekali lagi 40 jam dalam 1 minggu. Ya. Misalnya upah pokoknya itu adalah 900.000 atau gaji pokoknya itu adalah 900.000. Kemudian perusahaan itu memberikan atau meminta karyawan tersebut melakukan lembur wajib. Jadi setiap hari lembur wajib 3 jam gitu ya. Lembur wajib 3 jam. Nah, hari kerjanya 25 hari. Nah, kalau 25 hari itu artinya berapa hari kerja dalam seminggu? 6 hari ya teman-teman. Kalau tadi 1/25 itu 6 hari kerja. Kalau 1/21 itu 5 hari kerja. Oke. Nah, bagaimana menghitung lemburnya? Ya, yang 3 menghitung uang lemburnya ya, 3 jam kerja, 3 jam per hari ini. Ya, nah, menurut undang-undang perhitungannya seperti ini teman-teman. 1 jam pertama itu dihitung 1,5 kali upah sejam ya, 1,5 kali upah sejam. Kemudian karena di sini adalah 3 jam, berarti setiap jam berikutnya ya, jam kedua, jam ketiga itu dihitung 2 kali ya, 2 kali upah sejam. Jadi sekali lagi teman-teman lihat lagi perhitungan tarif ya, upah gross salary kemudian net salary. Di situ nanti dasarnya untuk menghitung upah sejam itu berapa gitu ya. Jam kerja dikalikan dengan tarif gitu ya. Nah, di sini perhitungannya teman-teman ya. Kalau misalnya di jam pertama, upah jam pertama itu adalah 900 ya. Dikalikan dengan lembur wajibnya dia 3 jam dikalikan dengan 1,5. Oke. Sehingga upah jam pertama, 1 jam pertama itu adalah 23,3 atau 23.000 ya. Kemudian upah jam keduanya itu adalah 31.000 dikalikan 2 ya. Oke. Nah, ini untuk
upah lembur pada hari kerja. Bagaimana misalnya upah lembur itu pada hari istirahat atau hari liburnya teman-teman ya. Hari libur atau libur resmi. Ya, libur resmi, hari libur misalnya libur nasional gitu ya. Libur resminya teman-teman bisa jadi hari Sabtu atau hari Minggu. Atau kalau yang masuk shift bisa jadi hari Senin dan seterusnya ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kalau misalnya perusahaan tersebut memberlakukan jam kerjanya 6 hari, sekali lagi 25 hari kerja ya teman-teman ya. Upah pokok misalnya 1 juta, kemudian lembur 4 kali sebulan itu 10 jam per hari. Wah, lemburnya aja 10 jam per hari ya. Jadi satu hari teman-teman kerja itu berapa? 8 jam ya teman-teman. Disuruh lembur 10 jam. Melewati ya. Sadis. Oke, ini contoh ya teman-teman ya. Contoh supaya nanti teman-teman dapat gambarannya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Perhitungannya 6 hari kerja 40 jam seminggu ya. 7 jam pertama. Jadi ketika teman-teman lembur 10 jam 7 jam pertama itu baru dibayar teman-teman. Hitungannya ya 7 jam pertama itu 2 kali upah sejam ya. Kemudian jam ke-8 itu 3 kali, jam ke-9 dan ke-10 dan seterusnya itu 4 kali ya. 7 jam pertama 2 jam 2 kali, mohon maaf. Jam ke-8 itu 3 kali, jam ke-9 dan ke-10 itu adalah 4 kali ya, 4 kali. Nah, perhitungannya jadinya seperti ini teman-teman ya. Oke. 7 kali ya. Kemudian jam ke-8 3 kali ya. Jam ke-9 4 kali, jam ke-10 4 kali. Jadi total gaji yang dia dapat ya di bulan itu adalah 1.144.000. Nah, lemburannya saja itu berapa? 144 ya. Oke. Nah, semakin besar gaji pokoknya kan semakin gede ya teman-teman ya, dapat uang lemburan. Nah, ini untuk upah lembur pada hari istirahat yaitu 6 hari kerja 40 jam seminggu. Oke. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya lemburnya itu di hari terpendek satu perusahaan? Misalnya teman-teman kerja 6 hari, biasanya itu hari Sabtu itu harinya pendek ya, bisa setengah hari hitungannya ya, bisa masuk misalnya jam 7 pulangnya jam 3 gitu, atau pulangnya jam 12 atau jam 1 gitu. Nah, itu maksudnya hari terpendek ya, hari terpendek di perusahaan tersebut. Cara menghitungnya gimana? Kalau tadi 6 hari 40 jam kerja itu 7 jam pertama baru dikalikan dengan apa dibayar dengan perhitungan 2 kali upah sejam. Kalau misalnya hari terpendek itu 5 jam pertama teman-teman. 5 jam pertama itu 2 kali upah sejam. Jam ke-6 itu 3 kali, jam ke-7 4 kali, jam ke-8 4 kali ya. Jadi kalau misalnya lembur hari Sabtu itu kan libur resmi ya. Lemburnya dari Sabtu itu adalah jam kerja terpendek, itu selama 8 jam. Ini 40 jam kerja ya teman-teman, 25 hari atau 6 hari kerja. Perhitungannya, nah kalau tadi kan tidak ada hari biasa ya di sini teman-teman ya, langsung lembur 7 jam kerja pertama. Di sini ditambahkan dengan upah lembur hari biasa. Upah lembur hari biasa. Oke. Itu senilai 12.000.
Kemudian upah lembur hari pertama sama seperti tadi, tinggal dikalikan dengan 5 ya. Oke, dikalikan 2, dikalikan jamnya, upahnya, dan seterusnya. Ya, 3 kali, ini adalah 4 kali, dan ini 4 kali. Jadi total gaji yang diterima itu adalah ya 1,6. Oke. Kemudian lanjut, kalau tadi sekali lagi saya balik ke sini 6 hari kerja. Sekarang bagaimana kalau misalnya 5 hari kerja? 5 hari kerja 40 jam seminggu. Ya. Nah, ini perusahaannya sadis lagi ya. Hari libur disuruh lembur sampai 11 jam, melebihi jam kerja biasa. Ini biasanya kalau teman-teman kerja di gudang gitu ya, pada saat stop of 6, atau misalnya teman-teman sebagai engineer ya, ada trouble shooting begitu ya, ada trouble, ada permasalahan, jadi teman-teman harus menyelesaikan permasalahan tersebut ya, sampai waktunya lewat dari jam kerja biasa ya, 11 jam. Hitungnya gimana? Jadi kalau tadi itu 7 jam pertama, kalau misalnya 5 hari kerja, itu adalah 8 jam pertama baru dihitung. Ya, 5 hari kerja 8 jam pertama. Itu dikalikan dengan 2, kemudian jam ke-9 itu dikalikan dengan 3, ke-10 4, ke-11 4. Ya, jam ke-11 itu 4. Bukan jam 11 teman-teman, jam ke-11 ya. Oke, perhitungannya sama seperti tadi, tinggal dikalikan ya. Sehingga gaji yang diperoleh termasuk lembur pada bulan tersebut adalah 2 juta. Ya. Oke. Ternyata waktu kita tinggal 1 menit, 7 menit. Oke. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Sekali lagi nanti teman-teman bisa mengulang ya. Ini adalah perhitungan komisi ya teman-teman. Nah, saya berikan ilustrasinya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman menjadi agen gitu ya, menjadi agen, punya barang atau memproduksi sebuah produk, sebuah barang, jasa, kemudian teman-teman mencari agen ya, mencari apa istilahnya, penjual gitu ya. Bagaimana menghitung komisinya teman-teman ya. Kalau misalnya ini contoh ya, penjualan misalnya 2 juta rupiah di sini, misalnya 2 juta rupiah, penjualan itu 2 juta rupiah, komisi yang teman-teman tawarkan itu misalnya 20%. Ya, kalau penjualannya di atas 2 juta rupiah, komisi yang ditawarkan itu adalah 30%. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, berapa teman-teman harus membayar komisi atau teman-teman mendapatkan komisi dari penjualan tersebut kalau penjualannya 3 juta rupiah. Jadi kan di atas 2 juta ya. 3 juta rupiah bukan berarti langsung dikalikan dengan 30% ini teman-teman. Tapi dihitung penjualan 2 jutanya 20% sebesar berapa? Sebesar 400.000. Kemudian besaran komisi untuk 30%-nya. Jadi karena penjualan di atas 2 juta berarti 3 juta dikurangi 2 juta ya. Jadi 1 jutanya lagi dikalikan dengan 30% ya. Bagaimana kalau misalnya penjualannya di sini 3.500.000 gitu ya. Berarti yang dikalikan 30%-nya berapa? 1.500.000 ya. Jadi komisi yang diperoleh adalah 450. Nah,
Kalau misalnya tipis banget gitu ya, penjualan di atas 2 juta, penjualan saya cuma 2.500.000, berarti 500 ribunya dikalikan dengan 30%, jadi 550.000. Nah, jadi begitu caranya menghitung komisi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman punya usaha terus menjadi agen begitu, kemudian mencari sales, tenaga penjual, teman-teman membuat semacam gimmick atau peraturan gitu. Kalau Anda bisa menjual senilai 2 juta atau 1 juta, saya kasih komisi 20% gitu. Atau misalnya penjualan teman-teman 4 juta ke atas, saya kasih 40% komisinya gitu. Nah, cara ngitungnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini bisa dibuat tabel sederhana begitu supaya teman-teman nanti tidak bingung gitu ya, buat di Excel. Oke. Nah, kemudian kita lanjut materi yang terakhir karena ini sudah mendekati 10.30. Jadi ini adalah perhitungan tunjangan hari raya teman-teman ya. Perhitungan tunjangan hari raya. Nah, biasanya di sini dibayarkan pada saat karyawan tersebut merayakan hari raya keagamaan ya, hari besar keagamaan, sesuai dengan agamanya masing-masing tentunya ya. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja, ini belum berubah teman-teman ya, peraturannya tahun 94 ya. Belum ada peraturan perubahan, meskipun ada Omnibus Law ya. Jadi masih mengacu ke yang sini, bahwa perhitungannya adalah upah per hari ya, atau gaji per hari itu dikalikan dengan 30 hari kerja ya, tetap dikalikan 30 teman-teman. Meskipun tadi perhitungan gaji itu per 21 dan per 25 ya, per 21 dan per 26. Tapi untuk THR itu tetap dihitung 30 hari kerja ya. Jadi ada beberapa standar yang sedikit berbeda-beda dalam perhitungan hari kerjanya teman-teman. Nah, jadi kalau THR full harinya ya. Teman-teman nanti jadi pengusaha juga jangan ngitung THR-nya itu 21 hari kerja gitu ya. Bukan. Nanti melanggar peraturan perundangan gitu. Dituntut oleh karyawannya. Oke. Nah, misalnya upahnya itu 2 juta. Bagaimana kalau misalnya teman-teman baru masuk kerja gitu ya, atau teman-teman punya karyawan itu belum 1 tahun full kerjanya? Apakah itu sudah mendapatkan THR gitu ya? Apakah sudah mendapat THR? Tentu sudah teman-teman ya. Sudah, berdasarkan apa? Pro rata istilahnya, pro rate ya, berdasarkan masa kerjanya. Oke. Nah, misalnya masa kerjanya mulai 1 Juli ya, 1 Juli 2019. Di akhir tahun dia misalnya jatuhnya di akhir tahun ya, perayaan misalnya apa, akhir tahun baru, Natal gitu misalnya ya, kalau Lebaran dan lainnya kan tidak selalu akhir tahun ya. Di akhir tahun intinya dia kurang dari setahun, misalnya dia 11 bulan atau hanya 6 bulan begitu, berapa gajinya ya, tinggal dikalikan ini ya, gajinya dibagi dengan 12 dikalikan masa kerja ya, upah dikalikan dibagi dengan 12 ya, pro rata karena dia pro rate istilahnya ya. Ini pro rata atau bahasa Inggrisnya pro rate gitu ya. Pro rate ya, itu dibagi 12 ya. Kalau misalnya dia kurang 1 bulan lagi, setahun gitu ya, ya berarti 1,8 gajinya THR-nya
Jadi lumayan ya, bulan itu dapat 3.800.000. Ya, teman-teman baru kerja 1 bulan gitu, dapat THR, hitungannya dapat cuman 166.000 tadi ya. Baru 1 bulan, tahun baru 1 bulan, lebaran dapat gaji apa THR ya, tapi kecil THR-nya. Kalau 2 bulan 3,3 ya. Itu ya teman-teman.